Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program podcast TGIN. Hari ini saya sebagai host Supriyaman dan Bu Dr. Faria Stuti, host juga. Kemudian kita kehadiran dua narasumber. Yang pertama, Ibu Sisi Amalia, SE, MA. Dan narasumber kedua, Bu Dia Armeningsi, SEI, ME. Baik, hari ini kita akan ngobrol tentang program sertifikasi halal bagi UMKM. Dan untuk itu saya ingin memperkenalkan narasumber kita. Dan untuk itu saya berikan kesempatan kepada narasumber. Silakan Bu Sisi. Oke, baik. Terima kasih. Hari ini mungkin bahasanya tadi saya baca temanya mengenai tantangan dan peluang ya, tentang tantangan dan peluang sertifikasi halal bagi UMKM yang ada di Indonesia. Nah, mungkin kalau menelisik kalau ngomongin tantangan dan peluang itu selalu ada sisi tantangan dan tentu ada peluang. Nah, jadi kalau misalnya ngomongkan tantangan, sebenarnya sertifikasi halal untuk UMKM ini mulai ada programnya dari BPJPH itu pada tahun 2021 kalau nggak salah saya, itu namanya Sehati, jadi sertifikat halal gratis. Nah, jadi ini memang ditujukan bagi UMK. Nah, jadi UMK itu jadi usaha mikro kecil, nah di mana memang diberi kesempatan untuk mendaftarkan produknya, produk ke sertifikasi halal dan gratis tanpa pungutan biaya. Nah itu kan merupakan peluang apalagi setelah era pandemi itu di mana banyak perusahaan kecil yang memang banyak yang merugi dalam artian juga gulung tikar ya. Ini satu kabar yang baik ya mengenai ini gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Jadi mereka mendapatkan. Namun memang pada program Sehati ini memang ada pendamping halal yang membantu dalam mendampingi proses pendaftaran sertifikasi ini. Nah itulah makanya ada pelatihan yang diberikan untuk menjadi pendamping halal. Nah pelatihan itu memang tidak bisa sembarangan, dalam artian yang boleh memberikan pelatihan itu juga lah orang yang lembaga yang sudah bersertifikasi untuk melatih pendamping halal. Nah seperti itu ya. Jadi singkat cerita, pemerintah melalui BPJPH ini sudah mendukung program sertifikasi halal ini, di mana itu merupakan peluang yang sangat besar bagi UMKM, UMK di Indonesia, karena peluang ini terbuka banyak ya, dalam artian nggak salah saya itu dari tahun 2021 sampai 2024 ini itu dibuka 1 juta kesempatan se-Indonesia, bahkan lebih, bahkan hampir dari tahun 2023 sampai 2023. Nah itu kuotanya selalu melebihi dari 1 juta. Sangat menggembirakan. Nah itu bahkan sekarang tahun 2024 belum tutup tahun aja, ini baru bulan Juni itu sudah mau habis kuotanya. Jadi masih membatasi siapa UMK yang dipilih sekarang ini, UMK yang benar-benar membutuhkan untuk sertifikasi ya. Mungkin ke depannya karena regulasi terbaru yang saya tahu bahwa dimundurkan untuk kemarin kan dimundur bulan Oktober 2024 ya Bu ya, kalau nggak salah saya, itu batas harus sertifikasi halal semua produk. Nah, namun sekarang dimundurkan oleh pemerintah melalui BPJPH, itu juga ada aturannya, itu masanya berapa? 2026. Nah, 2 tahun ke depan, di mana jadi masih ada kesempatan yang diberikan kepada UMKM untuk mendaftarkan sertifikasi halalnya. Jadi kalau berbicara tentang tantangan dan peluang, peluang yang lagi banyak dan besar itu adalah Sehati ini, sertifikasi halal gratis ini.
Nah, kalau ngomongkan tantangan, jelas tantangan itu sebenarnya banyak. Baik kalau kita ngomongkan secara teori, tantangan itu ada yang dari dalamnya sendiri atau yang dari luar. Nah, kalau dari dalam, kemungkinan yang saya temui kebanyakan UMKM itu kalau ketika ngomongin sertifikasi halal tuh mereka mesti bilang, ribet, banyak yang diurus, banyak yang harus ya kalau namanya administrasi kan inilah harus ya sedikit terlalu ribet-ribet. Nah itu tantangan dari dalam, dan itu memang banyak sekali saya temui bagi UMKM. Mereka hanya berpikir kami yang muslim kok, kami tahu bagaimana halal dan seperti itu, jadi tidak perlulah pakai sertifikasi halal. Nah kalau tantangan dari luar tentu saja sebelum ada saat ini adalah biaya. Nah biaya itu yang memang sebenarnya masih dikeluhkan oleh UMKM mengenai pendaftaran. Walaupun sebenarnya dalam aturan BPCPH itu ada tingkatan bayarnya. Nah, pembayaran baik dari mikro dan dari skala yang besar dan sebagainya. Setahu saya usaha mikro itu mungkin di bawah 500-an, under 500-an itu bayar. Nah, seperti itu tantangan yang secara umum yang saya bisa rangkum. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Bu Tia mengenai tantangan dan peluang yang lebih spesifik. Asik. Ya, baik, terima kasih Mbak ya. Saya dari pendamping halal Bu ya, pendamping halal dari Salimah. Jadi kemarin itu diamanahkan selama beberapa tahun ini untuk pendamping UMKM. Jadi saya melihat potensi besar yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia itu konsumennya banyak ya, untuk makanan halal itu banyak dari Indonesia. Pertama dari negara-negara lain itu urutan yang pertama. Kemudian tapi yang menjadi pengekspor makanan halal bukan dari Indonesia. Itu sangat menarik gitu. Jadi kita cuma mengkonsumsi, tapi kan ada peluang di sana. Harusnya kita yang mengekspor makanan halal kecil yang halal gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, maka dari itu pemerintah melihat peluang ini gimana caranya. Nah, pemerintah itu melakukan pentahapan. Jadi awalnya itu dari 2022 sampai 2024 harapannya UMKM makanan produk halal dulu. Kemudian nanti dilanjutkan dengan kosmetik, dilanjutkan dengan lain sebagainya gitu. Jadi makanan dulu jadi tidak serta-merta gitu. Jadi bertahap gitu. Nah, sampai tahun 2024 kemarin se-Indonesia itu baru 10%. 10% UMKM yang baru bersertifikasi halal. Banyak sekali UMKM kita kan? Ya, itu se-Indonesia. Kalau di Kalimantan Barat tahun 2021 datanya baru 300. 2021 ya, mungkin meningkat 300 mungkin sekarang baru 1000 gitu kan, padahal UMKM di Kalimantan Barat lebih dari itu, bisa jadi kan. Nah tahun 2024 itu tadi disampaikan oleh Sisi, kuotanya tuh udah habis. Kami ini mau menggencarkan lagi pendamping halal. Sebelum kita mendampingi kan kita mau sosialisasi dulu Bu, karena banyak ya orang terdekat kita lah, misalnya di kantin kita gitu kan. Kami juga ke kantin, Pak tahu enggak Pak 2024 Oktober ini wajib halal, kalau enggak nanti kena denda. Apa itu Mbak? Nggak ngerti gitu, nggak tahu gitu, nggak sampai masih itu tuh nggak sampai gitu. Jadi kami mau bekerja pun gimana gitu, karena nggak nyampe informasi itu nggak nyampe ke para UMKM itu gitu. Maka kami selain pendamping juga harus mensosialisasikan itu dulu. Ketika sudah disosialisasikan, ya pasti itu banyak persepsi-persepsi ya. Persepsi-persepsi yang pertama, untuk apa sih sertifikasi halal? Toh laku-laku aja dagangan saya gitu kan. Mau dia ada sertifikasi, kalau ada atau enggak, yang penting makanannya enak, makanannya bisa terjual, makanannya harganya murah, dia pasti laku gitu kan. Ada juga yang berpendapat bahwa nanti ini kena pajak enggak? Ya. Jadi takutnya kena pajak gitu. Ketika sertifikasi halal nanti ini jadi sasaran. Saya namanya kita dari timun damanya sih terlebih sebelumnya. Iya, karena ada NIB-nya kan, salah satu syarat kan ada NIB-nya, nomor induk perusahaan. Jadi itu nanti akan jadi incaran gitu. Jadi takut beberapa Ibu ya,
beberapa UMKM itu yang memang ada yang takut di sana. Kemudian bisa jadi mereka tidak mau tadi ya, selain informasi, kemudian kedua apa manfaatnya, ketiga takut dengan pajak, yang keempat itu adalah apa namanya, dia itu nggak paham gitu Bu, nggak paham tentang bukan nggak paham ininya, biayanya. Biayanya yang mereka pahami adalah biayanya itu mahal. Mereka belum tahu ada self declare. Self declare itu dia memastikan bahwa produk itu yang dia pakai semuanya halal. Jadi tinggal dia datang ke pendamping, dia foto-foto, misalnya bikin pentol ya, bikin pentol misalnya, dia pakai penyedap rasanya itu yang label halal, garamnya label halal. Ya harus foto bahannya tuh. Iya, jadi labelnya halal. Itu saya makanya program Sehati itu Bu yang Declare gitu. Iya, jadi hanya moto-moto semua, pokoknya yang saya bikin ini dari halal semua. Misalnya bikin bolu, tepung yang ada label halal, gulanya ada label halal, pokoknya semua halal. Difoto, nanti pendampingnya walaupun si UMKM ini tidak melek digital, nanti pendampingnya ini yang akan membantu sampai dapurnya juga nanti difoto, produksinya nanti difoto, cara memproduksinya difoto. Itu sebenarnya sangat mudah sekali kalau misalnya memastikan bahwa dalam memproduksi barang tersebut itu sudah halal gitu. Tapi masalahnya mereka takutnya itu ada dapat bayaran. Jadi kami pendamping halal itu, ini jujur-jujuran aja ya, memang ada paguknya Bu. Jadi kami sekali bisa memproses sertifikasi halal dapat 350.000 sekali. Ya, sekali mengeluarkan memfasilitasi sampai dia dapat sertifikasi halal. Tapi yang membayar kan pemerintah kan? Pemerintah yang bayar. Kalau melalui self declare. Tapi kalau melalui reguler, kalau reguler itu bayar untuk pendaftaran aja 350. Kemudian nanti untuk menerbitkan 350 lagi. Nanti belum lagi misalnya butuh cek uji apa di lab. Nah, itu udah berapa lagi itu tergantung nanti. Nah, mungkin yang masyarakat tahu itu yang itu tuh Bu, yang berbayar itu. Nah, yang berbayar itu sehingga memang agak lumayan berat juga gitu ya, harga 650.000 tuh lumayan berat untuk mereka UMKM itu gitu. Itu berapa, apa ya, maksudnya apakah sekali daftar bisa berlaku misalnya seumur hidup lah selagi ada usaha itu, atau ada periode tertentu gitu? Kemarin itu batasannya itu 5 tahun. 5 tahun. Namun ada saya dengar tapi belum pasti itu bahwasanya itu bisa berlaku seumur hidup dengan ada pembaruan gitu, ada pengauditan. Dan tapi saya belum tahu juga itu yang itu, tapi yang kemarin saya baca itu yaitu 5 tahun berlakunya. Sama juga dengan yang reguler itu 5 tahun ya, 5 tahunan. Cuma memang kalau reguler itu harus ada setiap tahun itu ada auditnya, dalam artian dia tetap harus dikunjungi lagi ya, lihat nih. Sedang kalau self declare ini kan memang lebih sebatas diberi kemudahan kepada yang kecil UMKM. Jadi memang untuk untuk pengauditan misalnya pengawasan setahun sekali itu memang jarang dilakukan. Namun tetap kembalikan ke pengusahanya untuk kejujuran dalam hal ini. Tapi memang kalau program Sehati self declare ini sangat mudah. Jadi pokoknya mereka memang cari aja pendamping halal banyak, karena memang kalau dia kebetulan kan ikut yang Salimah, kayak kemarin ikut pelatihan yang di UIN Sunan Kalijaga. Nah, jadi mereka juga mengadakan pelatihan ya. UIN Sunan Kalijaga itu adalah bukan, maksudnya dia punya lembaga pemeriksa halal namanya. Jadi sudah terdaftar di BPJPH, jadi dia bisa melakukan pelatihan untuk pendamping halal. Nah, itu jadi seperti itu. Jadi itu memang mudah sekali. Jadi UMKM itu tinggal foto, terus nanti bikin proses kasih ditulis dan narasi di sana, ini dibantu oleh pendamping halal, dimasukkan ke aplikasi yang Sehati itu udah beres istilahnya. Nanti tinggal tunggu terbitan sertifikasi halalnya, nanti dikirim. Nah itu mereka itu daftarnya di mana?
di aplikasi si halal. si halal. Oh gitu. Itu juga mungkin banyak yang tidak tahu gitu kan. Jadi pertama yang tadi tidak tahu kemana. Kemudian kedua mungkin tadi yang seperti dia bilang mereka merasa tidak perlu. Ya, Karena konsumen ini aja banyakkan orang muslim itu ya tidak percaya dengan saya ya. ya benernya Kayak gitu ya. Memang masih itu ini masih kesenjangan itu tuh masih ada, Bu. Misalnya kalau kita tanya ini tidak percaya lah, katanya dibilang, padahal yang punya muslim, Bu, yang percaya ya tak mungkin lah muslim masa. Padahal kan sekali lagi kan kalau yang namanya halal itu kan bukan masalah bahannya saja, seperti itu. Bahkan ketika kita buka restoran di sebelahnya restoran non halal pun itu akan menjadi jadi pertimbangan yang sangat genting ya, karena bisa saja terkontaminasi dan sebagainya. Nah itu jadi memang untuk edukasi halalnya itu memang masih dari kata sempurna, jauh dari kata sempurna. Mungkin karena kita tuh mayoritasnya muslim ya. Ketika kita minoritas dan kita berbisnis di misalnya minoritas berbisnis mayoritas ya. Iya. Berarti mereka harus tunjukkan kan Iya betul. bahwa tidak apa-apa makan produk saya kok tidak gitu kah? Iya. Apa namanya? Tidak ada yang mau beli. Iya. Nah itu berbeda dari kita nih. Bila dari turun-temurun kan mayoritas muslim sehingga itu tidak merasa perlu gitu Iya. kan. Nah itu. Merasa aman aja Ibu ya. Ya apalagi konsumennya juga mungkin tidak terlalu cerewet gitu ya. Udah bayang kelihatannya orang muslim gitu. Udah. Ya lebih parahnya lagi kalau misalnya non halal, kita nggak tahu halal apa tidak ya. Tapi yang di depannya tuh pakai kerudung apa segala macam. Kalau di Malaysia itu hal seperti itu diberitahu bahwa bisa terjadi. Itu belum ada sertifikasi halal, tetapi dia menggunakan apa namanya tuh ya istilahnya hal-hal yang bisa menunjukkan bahwa dia itu bisa dipercaya sebagai halal gitu. Seperti tadi penjaga depannya itu berkerudung. Kemudian tulisan-tulisan dalam bahasa Arab letakkan di depan. Seperti itu. Nah, di sana diajarin orang itu belum tentu halal. Belum tentu itu ada sertifikasi halalnya gitu. Nah, itu tapi masih artinya masyarakatnya juga diajarkan gitu bahwa jangan terlalu percaya pada hal-hal yang terlihat halal gitu. Sama ini Bu, contohnya di retail modern ya, saya pernah mendengar beberapa perspektif konsumen kan. Kalau di retail modern seperti Alfamart, Indomaret itu mereka udah dijamin label halalnya kan. Itu barang yang tidak halal itu nggak bisa masuk kan ke Alfamart atau Indomaret gitu. Nggak bisa kan. Saya pernah cek juga ada satu produk ya tulisannya itu bahasa asing, yang notabene tulisan negara yang mayoritas non muslim, tapi halal gitu, masuk ke label halal itu. Kira-kira mungkin itu juga tantangan bagi UMKM lokal ya. Iya benar. Jadi masyarakat itu kalau ke Indomaret, ke Alfamart itu ya udah terjamin ada label halalnya kan. Iya. Tapi ke UMKM lokal itu kan masih ragu kan. Ya apalagi seperti yang disampaikan oleh Bu Dia yang sekaligus praktis itu masih sangat susah masuk ke kelompok komunitas UMKM lokal ini. Iya. Ya, jadi menurut Bu Dia atau Bu Sisi itu gimana tantangan itu ke depan? Ya. Sebenarnya ada berita gembira lagi Bu ya, sebelum tadi beritanya agak menyedihkan gitu. Jadi kuota 2024 itu udah habis Bu. Masih ada 200.000 yang itu bisa diakses sampai 2024. Nanti 2025 yang self declare itu nanti akan rencananya kemarin ya, saya dapat bocoran itu akan dibuka untuk 5.000 kuota UMKM Untuk apa? se-Indonesia. Kalau se-Indonesia 5.000 dikit. 200.000 juga dikit kemarin. Jadi kita tuh sampai nunggu tiba-tiba habis. Katanya ada nih. Pas mau submit ternyata udah habis gitu. Berarti kan itu menandakan bahwa semakin banyak UMKM yang mau mendaftarkan produknya untuk sertifikasi halal gitu ya. Udah mulai kesadarannya
Nah, kalau menurut saya sih agar dua-duanya berjalan, ini juga program pemerintah Bu, ya. Harapannya Indonesia ini bisa jadi pengekspor produk halal, tidak hanya jilbabnya yang banyak gaya, banyak cara gitu, tapi juga makanannya juga halal gitu ya. Jadi tidak hanya dari produsennya UMKM, tapi juga kita mengedukasi konsumennya. Jadi kalau konsumennya itu menerima hal-hal yang halal, maka dia pasti nyarinya yang halal-halal gitu. Jadi UMKM juga semangat. Itu sertifikasi halalnya tuh semangat gitu kan. Kalau karena nggak ada nih, nggak bakal laku kalau misalnya nggak ada produk halal gitu. Nah itu jadi ini juga sekarang sudah banyak beberapa wisata-wisata, tempat wisata yang dia itu mendeklarasikan wisata halal. Ya tidak hanya tempatnya yang halal, maksudnya dalam apa yang dia itu prosedurnya sesuai dengan aturan-aturan Islam, tapi juga makanan-makanan yang dijual di sekitaran wisata itu, tempat wisata itu juga dipastikan halal. Gitu. Jadi kita bisa bersaing di luar negeri. Jadi dengan yang retail tadi itu, insya Allah UMKM akan lebih lebih maju lagi. Bisa dikalahkan lah. Itu kan kalau saya dulu pertama kali melihat awal itu justru coklat buatan New Zealand ya. Itu udah ada halal. New Zealand itu kan mengekspor daging besar ke Saudi Arabia ya, dan itu tengah lah ya. Itu kan harus ada ini ya, ada sertifikat halal. Jadi walaupun negara-negara itu istilahnya mayoritas Muslim, mereka itu sadar akan itu karena tadi pasarnya. Ya. Betul. Ini saya belum lama juga ini ya, saya ke Singapura itu ya, kan saya pergi ke tempat yang bukan orang Melayu lah penjualnya ya. Jadi jualnya sebenarnya banyak macam-macam, termasuk snack gitu ya. Saya perhatikan ya, saya lihat ya, Selinang halal ya ini ya, gitu. Maksud saya tuh halal dari majelis ulama, pokoknya badan sertifikasi halal di sana lah gitu ya. Saya perhatikan ya, padahal ini penjualnya ya bukan Melayu begitu kan. Kan di Singapura juga tidak banyak Melayu ya. Tapi artinya tuh, berarti mereka sudah, artinya itu kalau dulu kan tidak juga seperti itu di Singapura gitu. Tapi sekarang saya lihat cukup banyak perkembangannya gitu, dan itu istilahnya mungkin ya dihasilkan oleh UMKM-nya mungkin seperti itu kan. Nah seperti itu. Jadi kalau kita di sini coba ya, peyek, kemudian peyek, apa-apa itu kan UMKM ya. Nggak ada tuh, nggak ada tulisan aja. Nggak ada, hal itu juga nggak ada seperti itu. Kita pun yang beli pun kayaknya percaya aja deh, yang jualnya ini orang Melayu misalnya begitu ya. Jadi itu juga mungkin satu hal yang menyebabkan kita tidak mudah untuk merasa memerlukan, walaupun sebenarnya betul juga ada tabu dia tadi ya. Kalau misalnya sampai kekurangan berarti banyak juga kan udah ya sudah merasa perlu gitu kan. Ya. Gimana lagi Bu Sisi? Iya, memang tadi kalau dari Bu Tuti juga sebutkan, memang sebenarnya yang melek halal dulu memang sebenarnya dari negara-negara luar dibandingkan Indonesia yang mayoritas Muslim. Sampai saat ini memang lembaga sertifikasi halal seluruh dunia itu ada sekitar 40 lebih negara yang sudah punya. Jadi sebenarnya kita ini sebenarnya sebagai pangsa pasar juga yang memang yang dilirik oleh luar negeri, dalam artian luar negeri itu kan menjual barangnya kan ke Indonesia itu harus ada sertifikasi halalnya, apalagi dari luar negeri. Nah seperti hal-hal seperti itu yang memang akhirnya menjadikan peluang untuk Indonesia juga untuk menjual produknya untuk ke luar negeri, dan itu juga harus ada sertifikasi halal. Apalagi sekarang ini di Indonesia itu sudah banyak ya produk-produk makanan yang dijual di negara-negara seperti Arab Saudi dan sebagainya, dan itu memang harus ada sertifikasi halal. Uangnya itu besar sekali. Mungkin bisa juga ya Ibu sebagai pendamping ya, dia sebagai pendamping ya. Misalnya kan dia banyaknya nih UMKM nih ya, mungkin fokus dulu misalnya kantin nih, sekolah. Nah misalnya kan agak fokus gitu kan, bisa jadi pendekatannya bukan hanya langsung itu, tapi sosialisasi dulu segala macam. Jadi agak sistematis gitu. Kalau sekarang mungkin random ya. Random. Emang
kalau kami sendiri nih Bu, memang pengabdiannya, caranya memang sosialisasi. Sosialisasi, kita mengumpulkan beberapa UMKM, kemudian setelah itu kita follow up dengan pendampingan halal. Nah, nanti kita akan bantu insya Allah kalau di FEB ini, khususnya di program studi ekonomi Islam, sudah ada 5 kalau tidak salah 5 dari mahasiswa, ada 4 orang, itu juga pendamping halal. Jadi kemarin saya mengikut sertakan mahasiswa untuk mengikuti pelatihan. Jadi pelatihan itu diadakan oleh LP3H. Jadi BPJPH menunjuk LP3H, makanya Bu Sisi kalau LP3H-nya LP3H UIN Sunan Kalijaga, kalau saya LP3H Salimah. Nah, jadi di bawahnya itu nanti ada pendamping halal. Tinggal mereka menghubungi atau kita yang ambil nyambut mereka gitu. Nah, kalau untuk kantin itu Bu agak berat Bu. Agak berat karena misalnya ya lauknya itu kan ayam. Nah, di sini sepaham kami baru ada satu yang tersertifikasi halal yang menjual ayam sertifikasi halal Pelamboyan blok berapa gitu ya, sebelah kiri gitu. Nah, ini tuh jadi memang harus dipastikan bahwa ayamnya itu disembelih dengan halal juga, harus ada sertifikasi juga. Nggak misalnya nyembelih ayam pakai bismillah kok ngadap kiblat. Tapi kan ada Betul, karena selama ini memang kita itu kebanyakan ya harus seperti itu ya, jangan betul juga ya Bu ya. Makanya saya pikir ya, kita bilang contoh kita dibeli makanan di jalan, bagaimana kita membuktikan dia ini halal, kan? Nah, sementara dia mau beli kita pun tidak tahu di mana segala macam. Nah, itu belum lagi yang misalnya menggunakan yang kalau kita lihat di TV nasional itu kan ada bagaimana menggunakan sampah segala macam gitu. Udah, padahal kan harusnya halal dan toilet ya. Jadi ya hal apa lagi seperti itu ya. Jadi memang perlu proses juga ya itu segala, karena hal itu terkait dengan banyak hal. Benar pun juga betul kantin itu ya benar yang yang ada ya. Susah juga Bu, karena memang di sini yang untuk tempat penyembelihan halal tuh memang sebelum RPH namanya, RPH rumah penyembelihan halal. Nah, itu baik daging ayam dan daging sapi dan yang hewan halal lainnya yang disembelih itu. Nah, itu ada memang kalau di Pontianak sendiri ini memang cuma tidak sampai 5 kalau nggak salah saya. Jadi ada beberapa tempat yang sudah bersertifikasi halal, dan memang kebanyakan ya kalau misalnya orang-orang yang seperti misalnya kantin dan sebagainya, mereka cuma tahu yang punya pemotongan tuh muslim gitu ya, muslim. Jadi tahunya gitu dah aman. Ya selama itu kalau untuk membuktikan ya memang belum ada sertifikasi halalnya. Ya, jadi sebenarnya ngomongkan juga peluang itu tuh, salah satu peluang yang dapat ditimbulkan dari sertifikasi halal itu adalah pertama lapangan pekerjaan. Nah, salah satunya lapangan pekerjaan pendamping halal. Lalu namanya juga juru sembelih halal atau singkatannya Juleha. Saya pernah nyampaikan ke kelas-kelas tuh Juleha, sampai ketawa. Apa namanya Juleha? Juleha juru sembelih halal. Nah, juru sembelih halal ini juga bersertifikasi Bu. Bahkan juru sembelih halal ini banyak dicari dari produsen-produsen besar. Jadi orang luar negeri itu malah ngomong tinggal cari aja juru sembelih halal. Jadi mereka meng-hire orang tersebut, jadi istilahnya membuka lowongan, mereka pekerjakan di sana. Jadi menangkap bahwa darinya itu ya akhirnya udah sertifikasi halal. Jadi itu salah satu peluang juga sebenarnya Bu, peluang untuk pekerjaan. Jadi adanya pendamping halal yang tadi dibayar oleh pemerintah dan juga Juleha. Juleha itu juga bisa jadi seperti ya pokoknya yang industri fast food itu kan, seperti nugget dan sebagainya. Mereka perlu juru sembelih halal yang tersertifikasi Bu. Kalau kita lihat di sini sih memang belum ada ya rumah pemotongan hewan yang halal. Itu kalah loh dengan negara-negara yang memang kan sekarang negara-negara yang maju itu juga mereka di mana banyak turis muslim atau mereka yang ekspor. Coba kualitas daging itu kan bukan di Indonesia, mana kita tidak ada ekspor daging kan. Justru negara-negara yang non muslim loh mengekspor daging ke Timur Tengah tadi itu kan. Itu kan mereka sangat memperhatikan itu yang prosedur halal itu ya, supaya pasarnya menjadi luas. Baik, waktu sudah menunjukkan akhir diskusi kita hari ini. Terima kasih
kepada dua narasumber kita, Bu Sisi Amalia, SMA, dosen KIS, Ekonomi Islam, FEB, dan Bu Tia Arminingsi, SII, ME, dosen Ekonomi Islam juga FEB. Terima kasih, dan terima kasih kepada host juga Bu Dr. Faria Stuti. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.